Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Van Dekil, pecinta cerutu Indonesia. Di hari ini, tepatnya malam ini, saya akan berbagi cerita tentang rasa sebuah cerutu yang tani Yogyakarta, Indonesia. Yang konon perusahaan ini adalah milik diresmikan oleh Sultan Hamengkubuwono IX, dan tentu saja ini pun cerutu adalah cerutu kebanggaan beliau ya. Di sini saya akan coba menceritakan kepada teman-teman sebuah cerutu yang bernama Ramayana Corona CRT. Di sini ada peringatan pemerintah tentang bahaya rokok ya. Lalu di sini ada pita cukainya. Di sini juga ada peringatan tidak ada batas aman mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya, 43 zat penyebab kanker. Di sini ada tulisan Ramayana, dan di sini di sebelah cukai ada keterangan dilarang menjual atau memberi pada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil. Di sini ada peringatannya ya, agar tidak diberikan kepada anak-anak di bawah 18 tahun atau wanita hamil. Tapi gimana kalau anak-anaknya yang jual ya? Mungkin disuruh bapaknya yang jual gitu kan, jaga warung gitu kan ya. Berarti kita nggak usah beli dulu ya, kita tunggu bapaknya datang gitu kan. Oke, saya buka plastiknya, plastik pengamannya saya buka. Inilah penampakannya ya. Tadi kan ada plastiknya jadi kelihatan agak ada patulan-patulan cahaya. Dan ini cukainya. Dan ini peringatan untuk tidak menjual kepada anak 18 tahun. Nah, sini ada tertulis Handroad Cigar by Taruna Martani, Yogyakarta, Indonesia. Kita buka. Ini penampakan cerutunya. Ini tertanggal 28 April 2022 ya. Jadi produknya belum lama ini. Ini baru Agustus. Yang kebetulan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Sepertinya saya salah ininya. Tadi penampakannya seperti ini ya. Nah, kan ada 10 batang Corona Ramayana. Ini ada cincin pengamannya, dan di sini sudah terpotong ya, jadi kita tidak usah potong pakai sigar lagi, pakai sigar cutter lagi. Kalau saya ukur ini panjangnya berapa nih ya? Panjangnya 12 cm atau 5 inci panjangnya. Untuk panjang ini kalau kita bandingkan dengan merek Mundi Victor ya, ini Mundi Victor hanya 11 cm. Nah, ini cuma di diameter Mundi Victor lebih besar sedikit ya, karena dia berbentuk torpedo. Lalu saya bandingkan juga dengan
Kenner King. Yang panjangnya hanya 10 cm kennernya, tapi di diameter juga dia lebih besar. Jadi hampir sebesar Grand Corona ya kalau ini ya. Yang Kenner King ini sama Mundi Victor juga. Lalu kita bandingkan lagi dengan Johnny, Cerutu Johnny. Si ganteng nih kalau kata saya. Karena tampilannya memang ganteng gitu kan ya, enak dilihat. Dia masih lebih panjang. Johnny hanya 11 cm. Ya, jadi 4 in lebih ya. Kita coba hangatkan. Untuk saya ceritakan tentang rasa cerutu Ramayana Corona ini. Tidak ada aroma yang keluar ya dari bungkus plastiknya, karena ada juga beberapa jenis cerutu yang aromanya sudah menyengat meski terbungkus dengan plastik pengamannya. Dan inilah bentuknya. Oke. Ya, perlu saya ingatkan kepada teman-teman sekalian ya, bahwa kalau kita mau nyigar gitu atau menghisap cerutu, usahakan perut sudah terisi. Dan juga kita dalam suasana yang sedang rileks, jadi nggak dalam suasana yang kita terburu-buru sedang ditunggu pekerjaan, atau kita sudah janji dengan teman atau siapa atau relasi yang kondisinya tidak nyaman. Di sana cerutu itu tidak akan kita bisa nikmati. Saya hangatkan ya, dan jangan lupa dihangatkan itu di posisi miring seperti ini ya. Kita hangatkan pinggir-pinggirnya dulu. Dan koreknya usahakan pakai yang jet ya, jadi biar pembakarannya itu tidak biar merata, tidak meletot gitu loh apinya loh. Wangi ya, wanginya enak banget, gurih. Wangi tembakau yang gurih banget sih. Bakar hingga merah menjadi bara seperti ini. Nah kan, siap ya. Ini bentuknya agak keras ya dibandingkan produk Taruh Martani yang lain seperti Mundi Victor ini. Dan dihisapnya juga agak berat, atau mungkin karena ini masih saya harus coba pijit-pijit gitu ya, biar nggak pegal ya pijit-pijit. Apinya belum rata nih. Tidak ada rasa pahit, belum ada, atau memang tidak ada ya, karena di awal saya coba hisap ini tidak ada rasa pahit sama sekali, dan asapnya pun di mulut terasa ringan. Sepertinya ini menjadi ciri khas dari produk Taruh Martani ya. Jadi apa ya, nggak
nggak nyegrak gitu di langit-langit mulut, juga di lidah juga nggak berasa ada satu perubahan karena asap masuk gitu. Sama sekali nggak ada rasa pahit gitu, nggak ada. Sama seperti seperti yang saya bilang tadi, produk Taro Bartani ini ya mungkin dia ada ciri khas gitu ya. Jadi tidak cerutunya tidak pahit di awal kita menghisapnya. Hanya ada sedikit rasa gurih gitu ketika asap meninggalkan mulut. Itu ada rasa gurih di lidah ini, di tengah-tengah lidah itu. Ya, rasa gurih itu ketika asap meninggalkan mulut gitu, bukan ketika kita menghisap asap cerutu ada di dalam mulut kita, rasa gurih itu ada, bukan. Tapi setelah asapnya kita hembuskan, dia ada rasa gurih, meninggalkan rasa gurih ya. Memang ini dihisapnya agak berat ya dibandingkan yang lain. Tapi dari rasanya, rasa tembakaunya itu seperti nggak ada rasa campur tembakau. Tembakaunya khas banget itu ya, wangi. Saya padukan dengan sambil makan nanas yang diiris kecil, nanas yang dingin ya. Itu saya sangat suka menghisap cerutu sambil makan nanas itu. Ya, tahu kalau tidak ada ya dengan yang manis seperti jus nanas atau stroberi itu saya suka. Karena menjadi satu campuran cita rasa yang nggak bisa dibayangin lah pokoknya lah. Susah digambarin lah. Rasanya sih di area food ini ya, di area kaki ini masih sama. Belum ada perubahan rasa yang lain. Tetap meninggalkan gurih ketika asap pergi dari mulut. Mungkin kalau untuk penyigar pemula ya yang belum pernah kenal sigar sama sekali lah, saran saya saya kurang recommended ya. Karena ketika menghisap agak berat, juga Anda tidak akan merasakan perbedaan gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang mengejutkan gitu dari cerutu gitu. Ya sebaiknya buat pemula ya sigar-sigar yang masih di kelas low budget aja. Itu
Di samping kita baru pengenalan dengan rasa cerutu, juga pengenalan dengan petualangan rasa ya, ya cobalah untuk beberapa merek-merek sigar gitu kan. Tapi yang nggak usah yang mahal-mahal, karena kalau penyigar pemula ya belum tentu bisa menikmati juga cerutu yang mahal itu, karena kita belum berpetualang dengan rasa-rasa yang dari dasarnya gitu ya, khususnya ya cerutu-cerutu Indonesia lah. Karena untuk cerutu-cerutu luar itu ya lumayan lah harganya gitu. Wanginya belum hilang, tapi rasa gurihnya itu makin gurih, makin gurih. Dan belum juga ini ada pahitnya, belum ketemu nih, belum ketemu. Kita seling lagi ya dengan nanas. Silakan kalau teman-teman sekalian kombinasi maka selingannya dengan apa, minuman, kopi atau teh manis gitu kan. Bisa saja ya, mulut kita berbeda, cita rasa kita berbeda soal campuran makanan gitu dengan cerutu ini. Kasih dari pengalaman pribadi ya, saya nggak begitu kecanduan dengan rokok, beda dengan ya dengan sigar ya, atau cerutu ya. Beda yang saya pernah dengar cerita dari teman-teman yang perokok, mereka begitu fanatik dengan merek tertentu, dan kalau nggak ngerokok itu rasanya gimana katanya, jadi harus selalu merokok gitu kan. Saya di sigar sih ya alhamdulillah sih belum, nggak seperti itulah paling nggak gitu ya, kecuali kalau saya lagi ngadepin makanan buah gitu yang dingin gitu ya, ada naluri untuk enaknya sama sigar nih gitu, atau saya lagi minum jus di satu tempat, wah enak nih sambil nyegar nih. Cuma ya saya sih masih lihat-lihat kondisi sekeliling kita, bisa nggak, welcome nggak mereka dengan kita menghisap cerutu di tempat yang biasa, walaupun di tempat tersebut orang biasa ngerokok gitu kan. Karena yang belum tahu bisa saja, wah nanti cerutu asapnya gimana gitu kan. Nah, sebetulnya sih ya nggak juga, malah untuk yang Ramayana ini asapnya lebih sedikit. Nikmatnya nyigar itu ya ketika kita sedang sendirian santai gitu kan. Ya, ada juga sih yang dengan ya teman gitu kan, ya beda-beda orang lah, beda-beda ini kebiasaan kan gitu kan. uh, Juga ada yang kebiasaannya ingin di tempat tapi ngumpul dengan teman-teman yang sama-sama penyigar, ya mungkin itu satu kenikmatan juga. Tapi buat saya sigar sendiri gitu menikmati, aduh kayaknya surga kelihatan. Rasa gurihnya ini begitu dominan ya, artinya begitu dominan dari food menuju area body ini masih rasa gurih semua, rasa gurih semua. Belum, saya belum menemukan pahitnya.
produk-produk Taru Martani ini ya unik juga ya. Dari untuk cerutu ya sepertinya khas banget gitu. Produk Taru Martani dengan rasa seperti ini, ada wangi, gurih, nggak di penghisap itu nggak diawali dengan kejutan dengan rasa pahit atau apa gitu. Di masuki body ya, ada rasa sedikit pedas-pedas gitu di pinggiran lidah, dan juga ada sedikit rasa pahitnya baru keluar. Tapi tetap yang mendominasinya itu ya rasa gurihnya itu masih. Pahitnya udah mulai agak naik. Tadi kan tipis banget nih. Sekarang udah mulai agak naik rasa pahitnya tuh, jadinya agak sedikit tebal. Ya perlu sensitivitas lidah kita ya untuk merasakan rasa pahit di awal dengan menuju pahit ke sini ya nih. Mungkin kalau yang nggak sensitif, kok tadi nggak rasa pahit tiba-tiba pahit, padahal nggak. Tadi ada pahitnya sedikit gitu. Sekarang udah mulai pahitnya agak naik. Oh ya, tadi juga ada asinnya, udah mulai keluar asin, rasa asin sedikit ya. Tipis aja sih asinnya juga. Tapi sekarang nih rasa pahitnya udah mulai agak mendominasi. Begitu di area body ya, pahitnya seperti membuat garis kurva naik gitu kan. Dari tipis naik dikit. Sekarang mulai agak tebal rasa pahitnya. Tapi ya heran, rasa gurihnya nggak hilang loh. Dengan rasa pahit itu rasa gurihnya masih ada ya. Ya nggak salah lah kalau Sri Sultan membanggakan dengan produk dari Taru Martani ini. Emang produk-produknya unik banget lah, Indonesia banget menurut saya. Di samping dari namanya juga kan membawa ya tokoh-tokoh Indonesia, pokoknya Indonesia banget kayak. Ya mudah-mudahan cerutu Indonesia bisa mendunia ya, menguasai pasar dunia juga, nggak kalah dengan cerutu-cerutu dari Amerika Latin itu ya, karena memang Amerika Latin ya khususnya Kuba itu mereka begitu unggul dengan tembakaunya ya, begitu luar biasa itu. Ya mudah-mudahan dengan saya men-share rasa apa yang saya ceritakan kepada rekan-rekan juga ya membuat rekan-rekan tertarik, dan kita membantu berkontribusi kepada petani-petani tembakau negeri kita sendiri. Jadi kalaupun kita ingin mencoba produk luar negeri, ada produk dalam negeri yang rasanya juga nggak kalah jauh.
wangi dan gurihnya ini loh, yang ini loh, yang tetap mendominasi itu. Nah, sekarang udah hampir memasuki bodinya, di bagian body udah hampir kita terlewati, ini baru keluar asinnya udah mulai, dan pahitnya udah hilang pahitnya. Mungkin kalau ada teman-teman yang sudah mencoba, bisa berbagilah di kolom komentar ya, dengan rasa cerutu Ramayana ini. Mungkin lidah kita berbeda, tapi kali ini yang bisa saya gambarkan dari rasa yang saya dapatkan dengan cerutu Ramayana Corona ini. Kita skip dulu ya. Oh ya, tadi belum saya bisa ceritakan ya, di Arya Badi itu rasa pahit hilang, di berapa isapan berikutnya ada lagi hilang lagi gitu, tapi tetap rasa wangi dan gurih nggak hilang. Sepertinya ini menjadi ciri khas dari produk mereka ya. Ini saya ceritakan apa adanya, saya tidak melebih-lebihkan atau memburukkan, tidak ya. Apa yang saya rasakan itulah yang saya gambarkan kepada rekan-rekan sekalian. Oh ya, tadi saya belum bahas ya wrappernya ya. Untuk wrappernya ini rapi banget, enggak jendol-jendol gitu ya, sangat rapi. Sepertinya menjadi ciri khasnya. Yang ini juga, ini kan Mondi Victor juga rapi juga nih, rapi banget. Tidak seperti ada satu produk yang dulu mungkin pernah saya ceritakan ya kepada teman-teman, ada wrappernya itu, artinya apa, tembakau pembungkusnya itu ada yang jendol-jendol gitu, nggak serapi mereka gitu, nggak serapi Ramayana dan Mundi ini. Oh ya, tadi sih saya kok ada aroma jahe gitu ya, saya jadi heran juga, apa ada bumbu dapur ikut campur apa ya ke cerutu Ramayana ini. Ternyata saya lupa ya, tadi habis bakar jahe gitu kan, mau bikin air jahe pakai gula gitu kan, keprek-keprek. Oh, saya baru ingat, padahal sih udah parno juga nih malam Jumatnya kan, kok ada aroma jahe di cerutu gitu. Masa sih ada jin dapur mau ikut nimbrung ya? Nggak mungkin kan ya? Tiba di bagian, masuk di bagian head atau kepala, ini menjadi puncak dari rasa cerutu ya. Gurih, nikmat, dan wangi, itu kesimpulan saya buat Ramayana Corona. Tapi untuk pemula, untuk hisapannya ini saya tidak recommended, tapi kalau untuk yang sudah pernah mengenal cerutu, rekomen banget ini. Perlu saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, setelah Anda merokok atau nyigar atau menghisap cerutu, buanglah sisa puntungnya pada tempat yang seharusnya, di tempat sampah, dan dalam keadaan puntung sudah mati, tidak ada apinya, jadi tidak meninggalkan yang berpotensi kebakaran. Itu aja pesan saya kepada rekan-rekan semua. Sampai ketemu lagi dengan pembahasan cerutu merek lainnya dengan rasa dan aroma yang akan saya gambarkan. Saya tidak di-endorse oleh produsen cerutu, jadi saya gambarkan apa adanya kepada rekan-rekan. Ya, barangkali ini
bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman, rekan-rekan yang ingin mencoba cerutu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.